Hadirat Tuhan terasa kuat sekali. Dan saya percaya Tuhan tidak hanya akan menjamah, Tuhan akan memakai setiap kita. Amin ya. Mari kita imani ini. Mari kita imani. Tuhan akan memakai setiap kita. Seperti tema, pakailah aku ya Tuhan. Itulah tema kita. Biarkan kalimat ini, pakailah aku ya Tuhan, beneran keluar dari dalam hati yang terdalam. Kalimat ini sungguh-sungguh berkuasa loh. Mari kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Pakailah aku ya Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pakailah aku ya Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Jika hati kita terbeban untuk orang lain, Tuhan akan memakai kita dalam rencananya. Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat. Yang penting mau. Saya yakin nanti Tuhan pasti kasih mampu. Gak usah berpikiran kesana kesini dulu. Serahkan hatimu. Segala macam skill dan kepandaian akan ditambahkannya. Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat. Yang penting mau, nanti Tuhan akan beri mampu. Jangan malu. Mau dan malu itu ya beda-beda tipis. Tapi kalau kita itu memilih untuk mau atau bersedia, pasti Tuhan juga berikan kemampuan. Saya yakin itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Segala sesuatunya termasuk apapun yang kita butuhkan bahkan dalam kehidupan, pasti akan ditambahkan. Amin ya. Roh Kudus akan tuntun secara nyata melalui hikmat dan penyertaannya. Hari demi hari hidup kita akan berbeda. Oh, utus aku ya Tuhan, pakai aku. Bukan hanya sekedar menjadi pelayanmu saja, tetapi juga menjadi saksimu. Tuntun aku ya Roh Kudus untuk dengan segenap hati mengasihi, melayani, juga memberi. Kita mau masuk semakin dalam. Kita mau belajar dalam dimensi ini semakin dalam lagi. Tidak hanya sebatas melayani, tetapi biarlah hidup kita itu dipakai oleh Tuhan. Mungkin usia boleh masih muda, tetapi saya percaya kita semua menjadi dewasa rohani ketika mengalami Tuhan loh. Pada waktu kita mengalami Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita memiliki hubungan dengannya. Saya yakin itulah yang akan mendewasakan kita. Pemakaian Tuhan itu sifatnya pribadi, bukan ikut-ikutan. Jadi belum tentu jikalau kita ikut pelayanan atau kita ikut-ikutan teman, setiap orang akan dipakai Tuhan secara berbeda menurut waktu dan kehendaknya yang terbaik bagi orang tersebut. Jadi sifatnya masing-masing jiwa menyerahkan hidup. Ada satu lagu seperti ini, saya masih ingat. Lagu lama sih. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Oleh sebab itu, bagaimana sih pemakaian Tuhan itu? Saya akan ceritakan ya. Bagaimana cara Tuhan memakai setiap kita. Terkadang pada waktu kita ingin supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya, yaitu menjadi pelayan-pelayannya. Setan itu pasti tahu bahwa kita manusia sangat dikasihi oleh Allah. Diciptakan menurut citra Allah dan bahkan diberikan kuasa, diberi otoritas atas muka bumi ini, bukan? Setan itu loh ngerti. Setan berusaha menggoyahkan iman dan menyampaikan mimpi atau harapan. Oleh karena itu, melalui fellowship hari ini saya berdoa, saya rindu supaya kita diperlengkapi, kita dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan cara-cara simpel saja. Saya berikan 3 poin bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk kita dipakai Tuhan ya. Jadi, cara yang pertama, poin pertama adalah persembahkanlah hidup dengan tulus. Apa? Persembahkanlah hidup dengan tulus. Kita harus belajar melayani dengan tulus. Artinya dengan hati yang murni tanpa motivasi duniawi. Saya percaya hal yang paling mendasar
ialah Tuhan rindu kita tulus. Tuhan itu nggak rindu kita melayani sepanjang waktu misalkan, atau selalu ada di seluruh kegiatan. Enggak. Tuhan rindu kita tulus, itulah yang mendasar. Saya yakin ada sesuatu dari dalam diri kita yang bisa kita kontribusikan atas nama Tuhan. Sebab kita ini umat pilihan Allah. Anak-anak Bapa di surga, bukan murid-murid Kristus. Sehingga biarlah dunia atau sekeliling kita ini melihat Kristus dalam diri kita. Saya berdoa jadilah pelayan yang tulus hatinya bagi Tuhan. Oh, saya sungguh berdoa jadilah pelayan-pelayan yang meskipun gak ada orang memandang, hati kita tetap tulus dan tertuju kepada Tuhan saja. Saat hati kita tulus itu, apapun yang terjadi kita tetap berdiri teguh. Tulus untuk terus setia, tulus untuk terus mau dipakai oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Ketulusan hati kita itu akan membuat hidup kita terus bertumbuh dan berkembang. Dan itulah yang akan menjadi akar yang kuat untuk kita terus melayani Tuhan. Gak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh sekeliling kita yang kadang tidak mendukung. Jadi inilah permulaan mujizat dan kuasa dalam pelayanan. Inilah permulaan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-kuasa yang tidak terduga, hal-hal yang bahkan kita anggap itu mustahil. Inilah permulaannya. Dari ketulusan hati, orang-orang mencerminkan bahwa Tuhan atas hidupnya. Dunia tidak berpusat pada dirinya atau self-centered. Jadi, ketulusan itu tidak selalu berbicara tentang hati yang mau dipersembahkan untuk Tuhan tanpa pamrih. Tidak hanya sampai di sana. Saya ingin membahas ketulusan secara lebih dalam ya. Ketulusan itu artinya juga tidak self-centered, tidak egois, tidak memusatkan dunia pada dirinya sendiri. Jadi biarlah berpusat pada Kristus saja, Kristus dalam dirinya. Sesungguhnya Allah itu baik kok bagi mereka yang tulus hatinya. Ada ayatnya nih, Mazmur 73 ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 berkata demikian. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cara Tuhan memakai setiap kita itu tidak terduga, tapi segalanya indah dan mulia. Jadi poin pertama, persembahkanlah hidup dengan tulus. Cara yang kedua, cintailah perkara-perkara sorga. Cintailah perkara-perkara Tuhan. Perkara sorga itu sungguh indah dan tidak terduga dalam pemakaian Tuhan. Juga bermula dari seberapa cinta kita akan Dia. Mencintai perkara-perkara sorga harus dimulai dari mencintai dan mengutamakan Tuhan. Kita nggak bisa berbicara, Tuhan aku suka dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak suka Tuhan, kita harus mencintai Tuhan terlebih dahulu, baru kita mencintai perkara-perkaranya. Ketika nama Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti semua orang akan datang kepadanya. Semua orang akan tertarik datang kepada Tuhan. Itulah perkara surga, yaitu perkara yang memuliakan Tuhan. Perkara-perkara yang berguna untuk jiwa-jiwa juga. Jiwa-jiwa diselamatkan. Hal-hal yang ilahi, artinya hal-hal yang penuh kuasa dan mengubahkan kehidupan. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 2. Saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arahkanlah hati dan pikiran kita pada hal-hal yang ada di surga, bukan hal-hal yang ada di dunia. Kepada rancangan dan kehendak Allah saja atas hidup kita. Sudah cukup sampai sana. Sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, bukan kepada hiruk pikuknya, bukan kepada tanggapan manusianya, tapi kita dapat terus berjalan. Sebab kita mengerti kita berjalan karena apa dan kita berjalan dengan siapa, dengan Tuhan pastinya. Jadi cintailah pelayananmu, setiap tugas yang diberikan, setiap kesempatan, setiap tanggung jawab yang disediakan. Lakukanlah dengan maksimal. Sebab pelayananmu itu adalah bentuk nyata dari perkara-perkara surga. Pelayanan kita ini loh,
yang kita lakukan itu bentuk nyata perkara-perkara surga itu tadi. Perkara-perkara yang memuliakan Allah dan perkara-perkara yang berguna atas jiwa-jiwa. Jadi mari kita belajar memandang diri kita itu dari perkara-perkara yang ilahi. Pandanglah dirimu dengan kacamata surga, bahwa Anda adalah saluran berkat, dan bersama Tuhan yang sumber berkat, segala sesuatunya pasti berujung kemenangan. Kita pasti menang kok. Bukan berarti tidak ada problema. Misalnya saja mungkin kita diizinkan mengalami kemunduran, setback menurut kacamata logika manusia. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga bisa memakai kemunduran untuk kemajuan. Tapi lebih dari kemajuan. Jangan-jangan perkara yang kita alami, kemunduran yang kita alami itu ada maksud Tuhan yang lain, yang lebih mulia, yaitu apa? Memurnikan setiap hati, memurnikan setiap jiwa kita. Jangan-jangan itu pemurnian Tuhan atas hidupmu. Tuhan itu alihnya merubah keadaan. Tuhan itu sangat-sangat tidak terduga, tidak bisa dibayangkan apa yang Dia lakukan. Jadi kuasanya ajaib, saya percaya kuasanya ajaib mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Segala sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, bukan? Jadi melalui perkara buruk pun kita tetap harus optimis, membiarkan Tuhan memakai kita. Siapa tahu itu pemurnian atas hidupmu. Kita dibangun lebih lagi, kita disadarkan, dan kita semakin dipakai Tuhan. Setback is a setup for a greater comeback. Sesuatu yang dikira kemunduran ternyata adalah sebuah persiapan, sebuah pemurnian untuk laju yang lebih kencang. For a greater movement. Untuk sesuatu yang lebih besar, itu artinya perkara surga sedang Anda terima atas hidupmu. Jadi dalam mencintai perkara-perkara surga diperlukan komitmen, diperlukan kesetiaan. Tidak cukup sampai di sini saja. Mencintai perkara-perkara surga itu sifatnya untuk kita dan juga untuk jiwa-jiwa, untuk sekeliling. Kita harus nyatakan melalui sikap dan tujuan atau sasaran kita dalam pelayanan. Jadi perkara surga yang kita alami harus ada bentuknya melalui tujuan dan sasaran dalam pelayanan kita. Cintailah dan kerjakanlah secara nyata. Ada wujud, ada bentuk nyatanya. Pasti disertai dengan kehidupan doa. Karena doa itu adalah bagian yang menopang kita. Jangan lupakan pula perencanaan. Perencanaan itu perlu. Memang saya mengerti terkadang hidup ini penuh dengan faktor X, faktor-faktor yang di luar kendali kita. Hal-hal yang pemikiran kita gak duga. Yang di luar kendali kita. Tapi manusia punya pengetahuan dan akal budi, bukan? Apa yang bisa diprediksi seharusnya kita prediksi. Jadi ayat ini dalam kita mencintai perkara-perkara surga, kita tidak cukup sampai dimencintai saja. Kita harus wujudkan rasa cinta kita melalui target dan sasaran kita, melalui bentuk nyata kita dalam dunia pelayanan. Makanya serahkanlah rencana kita semua pada Tuhan, supaya terjadi sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Supaya hikmat yang dari Tuhan itu kita dapatkan. Sebab hikmat itu datangnya dari Tuhan. Saya yakin perkara-perkara surga atau pelayanan yang berdampak akan terjadi melalui hikmat. Tuhan akan memberikan hikmat. Saya yakin hikmat-hikmat itu yang akan menuntun kita dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan doa kita, ya. Yang terakhir, cara yang ketiga, mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Ikutilah proses pemakaian Tuhan. Ikutilah proses pemakaian Tuhan itu. Saat kita berkata, pakailah aku ya Tuhan, kayak tadi di awal fellowship kita berkata bersama-sama, bukan di awal firman, pakailah aku ya Tuhan, pakailah aku. Kita harus siap berada dalam prosesnya, gak cuma siap aja, siap pakailah aku. Tapi kita juga harus siap berada dalam prosesnya.
termasuk menghadapi segala rintangan yang ada. Kehidupan doa menjadi pilar utama. Itulah yang membuat kita terus berapi-api. Saya diingatkan bahwa berkat terbesar itu terkadang bukan langsung jawaban doa kita. Mungkin kita mendoakan sesuatu gitu ya. Berkat terbesarnya justru bukan jawaban doa itu, bukan hal yang kita doakan, tetapi prosesnya. Kenapa sih kok Tuhan tuh ingin kita ikut serta dalam proses pemakaian Tuhan? Karena setiap proses itu yang akan terus menghasilkan jawaban doa itu tadi. Mungkin saat ini Tuhan berkata, belum waktunya gitu ya. Kita merasa bahwa Tuhan ini kemana? Inilah proses itu. Jadi di 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Tetap semangat. Kita sedang berproses bersama. Serahkan proses kita, sehingga Tuhan akan memakai kesaksian untuk menguatkan sesama. Proses kita tuh gak akan sia-sia. Kita diproses bukan hanya dimurnikan saja, bukan hanya kita dipersiapkan untuk kita dipakai Tuhan. Kita juga dapat menjadi saksinya. Cerita-cerita kita dari problema menjadi kemenangan itu akan menjadi kesaksian yang nyata yang akan menguatkan teman kita pula. Jadi siapa tahu yang kita anggap kotoran ternyata pupuk bagi kehidupan orang, ya kan? Jangan remehkan proses Tuhan, ikuti saja. Mungkin kadang secara daging manusia tidak nyaman, tapi saya yakin ujungnya pasti kemenangan. Dia diberkati melalui kesaksianmu. Orang-orang itu tadi loh yang mendengarkan. Setiap kita pasti berkaitan. Kita harus saling menyaksikan perkara Tuhan atas kehidupan kita. Saling menguatkan. Mintalah kepada Tuhan orang-orang yang akan membantu Anda dalam penggenapan rencana Allah, yang membantu kita saling menyuburkan, membantu kita saling bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kerohanian kita ini loh, bergerak bersama dalam proses Tuhan. Saya yakin tiap orang yang Tuhan beri pasti ada maksud ilahi. Jangan hanya meminta kepada Tuhan orang-orang yang berguna atau yang menguntungkan kita saat ini, tetapi lebih tepatnya orang-orang yang juga akan membentuk kita. Memang terkadang kita menyangka orang ini gak nyaman gitu ya. Orang ini kok mengecewakan, tidak menguntungkan sama sekali. Tetapi terkadang Tuhan juga mengizinkan orang seperti itu datang dalam kehidupan kita. Itu untuk membentuk kita. Itulah proses itu tadi, di poin nomor 2 yang tadi. Jadi memang terkadang menurut kita orang ini tidak nyaman. Terkadang Tuhan juga mengizinkan orang yang datang lalu pergi. Come and go, datang lalu pergi. Tidak tentu orang itu berguna langsung loh. Iya, saya mengerti, bahkan terkadang ada orang yang tidak berkomitmen atas hidup kita, atas pelayanan kita. Jadi jangan langsung pesimis. Sabar aja, jangan langsung pesimis. Tetap semangat, tetap kuatkanlah hati. Bisa saja Tuhan kirim dia untuk suatu perkara, suatu rencana Allah yang kita belum mengerti, bukan? Tidak tentu indah di mata kita itu bermanfaat langsung bagi kita. Tetapi suatu waktu kita akan menyadari dan mensyukuri, oh iya ternyata untung ya dia dulu jahatin aku. Kalau nggak begitu, aku sekarang nggak berubah loh. Aku nggak sadar loh. Suatu waktu kita akan mensyukuri. Setiap orang mengandung rencana Allah, jangan sia-siakan. Dipertahankan aja, kadang tetap gugur. Tapi ya memang ada sih orang-orang yang berhenti di tengah-tengah gitu ya. Yang pada mulanya bilang, pakailah aku ya Tuhan, tapi berhenti di tengah-tengah. Berubah pikiran. Orang-orang yang murni bukan hanya murni secara hati, tapi juga termasuk orang-orang yang polos istilahnya, atau yang baru-baru masuk, melayani bersama, berproses bersama. Tuhan juga dapat kiriman orang-orang seperti itu, yang terkadang tidak mengerti apa-apa. Siapa tahu suatu saat dia akan dipakai Tuhan, bahkan akan memberkati kehidupan kita juga. Jadi jangan dibully dulu. Siapa tahu punya potensi, hanya saja belum muncul, belum kelihatan. Belum maksimal aja potensinya, belum terlihat maksimal. Jadi percaya saja deh, mengalir akan pimpinan Allah, tugas kita yaitu tetap mengekspresikan kasih atas sesama. Selama proses pemakaian Tuhan berjalan, tetap buah-buah Roh Kudus
biarlah menyertai setiap kita. Ya, sebagai penutup ada sebuah kesaksian singkat cerita. Hal yang saya bicarakan ini adalah hal yang telah saya alami, makanya itu saya berani bagikan, saya berani sharingkan. Dulu saya memiliki salah satu kelemahan dan Tuhan izinkan saya bertemu dengan salah satu orang yang mengecewakan dan menyakitkan hati. Tapi ternyata dari sanalah saya bisa semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Dari setiap pergumulan itulah, dari setiap penolakan manusia, ternyata saya semakin dekat dengan Tuhan. Mendingan saya ditolak oleh dunia daripada saya menjauh dari Tuhan. Ditolak dunia nggak apa-apa deh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku pada saat kita mendekat kepada Tuhan. Dari sanalah Tuhan memakai hubungan diperbaiki, hubungan terjalin semakin intim. Termasuk salah satu buahnya ya, salah satu buah kerendahan hatian itu, lahirlah fellowship pada hari ini. Jadi justru saya mengalami di mana terkadang waktu berasa berat, waktu berasa seakan berhenti alias stuck. Hektik banget gitu pikiran. Tapi ternyata pandangan saya salah, saya memandang manusia bukan rencana Allah. Saya memandang orang-orang bukan pemakaian Tuhan dan harapan-harapan. Jangan pernah kita itu melayani namun pandangan tertuju kepada pelayanan kita alias diri kita sendiri. Pandangan kita harus tertuju kepada siapa yang kita layani, kepada Tuhanmu itu, kepada jiwa-jiwa juga. Sebelum saya membagikan sharing ini juga, saya berdoa, apa ya Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap pelayan-pelayan? Kita semua kan sudah pelayanan, tapi apa yang Engkau perlu kita lengkapi dalam hidup kita? Ternyata masalah pemakaian Tuhan itu kita kira simpel, tapi ternyata begitu dalam, begitu kompleks. Pakailah aku ya Tuhan, itu artinya kita memberikan segenap hati dan pelayanan ini untuk difokuskan kepada Tuhan saja. Bukan untuk rutinitas, kepentingan pribadi, apalagi kok ada gagah. Memberikan hidup untuk agenda Tuhan, bukan agenda pribadi atau keinginan duniawi. Ada loh orang-orang yang demikian. Kita terus berdoa. Jadi mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebab kunci kita hanya satu. Kunci kita semua ini hanya satu, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Pada waktu kita merendahkan hati, kekuatan kita datang dari Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan diombang-ambingkan oleh keadaan. Meskipun visi dan misi dari Tuhan itu mungkin di luar akal. Banyak manusia mencibir, itu harapannya kebesaran gitu ya. Tapi justru itu yang membuat kita sadar kita perlu kuasa Tuhan bekerja. Berharap pada Tuhan, maka impian kita beserta manusia-manusia yang daripada Tuhan juga akan dikirimkan. Akan datang bersatu dan menopang. Oh, sungguh langit pun tak akan jadi batas visi dan misi. Setiap harapan dalam pelayanan akan segera dinyatakan dalam kemenangan. Amin.